Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah. Baik, di sini sebelum kita memulai untuk belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di sini siapa yang nggak masuk kelas 4 dan kelas 5? Siapa yang nggak masuk? Nihil ya, berarti masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti masuk semua. Jadi materi kita hari ini untuk kelas 4 yaitu pencemaran udara, dan untuk kelas 5 yaitu pencemaran air. Dan pada mata pelajaran IPA ini, pencemaran udara dan pencemaran air sekarang ini masih banyak di lingkungan sekitar kita, yang masih banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi penyebab pertama dari pencemaran udara yaitu adanya asap kebakaran, seperti asap pada pembakaran sampah yang sembarangan, tidak di tempat sampah. Yang kedua, asap kendaraan bermotor yang berlebihan. Yang ketiga, asap rokok yang disebabkan karena penggunaan rokok aktif. Yang keempat, asap pabrik yang ada di sekeliling lingkungan kita. Jadi penyebab pencemaran udara yaitu asap dari kebakaran hutan. Yang kedua, asap pembakaran sampah yang sembarangan. Yang ketiga, asap kendaraan bermotor ataupun bermobil. Yang keempat, ada asap rokok, asap pabrik yang memberikan dampak pada kita, yaitu yang pertama, penurunan kualitas udara akibat pencemaran yang menimbulkan berbagai penyakit, yaitu yang pertama adalah penyakit pernapasan, yang dimana kita akan merasakan sesak napas ketika kita banyak menghirup udara yang kotor seperti asap. Yang kedua yaitu suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat dikarenakan adanya konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi, yang menyebabkan efek rumah kaca, yang dimana efek tersebut dapat menyebabkan gangguan untuk tubuh kita. Yang ketiga, penggunaan produk pendingin ruangan. Nah, adapun cara-cara untuk mengatasi polusi udara. Yang pertama, membangun ruang terbuka hijau. Tahu kan cara membangun ruang terbuka hijau? Yaitu adanya pekarangan, yang dimana pekarangan tersebut di sekeliling rumah kita yang ditanami dengan berbagai pohon seperti pohon mangga, pohon pisang, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengurangi penggunaan transportasi, yaitu dengan beralih menggunakan transportasi umum dibanding transportasi pribadi, yang dimana kita lebih menggunakan transportasi umum seperti kereta api, yang lain dan lain sebagainya, dan tidak menggunakan kendaraan yang menimbulkan asap berlebihan. Nah, gimana untuk kelas 4? Sudah paham? Jika belum paham bisa ditanyakan. Nah, materi yang kedua yaitu
pencemaran udara, yang dimana pencemaran udara ini, pencemaran air, yang dimana pencemaran air ini yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, seperti pembuangan sampah di sungai. Yang kedua itu deterjen, dimana yang limbah deterjen kita seperti ketika kita habis mencuci pakaian, itu airnya akan mengalir ke sungai, itu dapat menimbulkan pencemaran air, yang dimana adapun sebagian orang yang tidak tahu itu mengambil air untuk mencuci piring, untuk memasak, ataupun untuk air menurut mereka air bersih, itu dapat menyebabkan pencemaran air. Yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air, yaitu yang pertama, kurangi menggunakan limbah plastik, yang dimana kita harus menjaga limbah plastik itu, seperti kita dapat mendaur ulang limbah plastik tersebut, seperti plastik bekas deterjen itu bisa dibuat menjadi tas. Terus atur pembuangan sisa cairan pembersih kimia, minyak, dan bahan-bahan yang sulit terurai. Jadi jangan membuang limbah-limbah tersebut, seperti aliran-aliran air yang setelah kita mencuci itu jangan membuangnya di sembarang tempat, dan hindari penggunaan pestisida dan herbisida. Nah, itulah materi kita hari ini untuk siswa kelas 4 dan kelas 5. Dan sekarang Ibu meminta untuk membuat kelompok, dan masing-masing kelompok mendiskusikan tentang apa saja cara untuk menanggulangi pencemaran yang untuk kelas 4 ada pencemaran udara, dan kelas 5 yaitu pencemaran air. Dan Ibu meminta untuk membentuk kelompok diskusi, dan setelah itu nanti bisa dipresentasikan ke depan kelas, dipresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Baik, silahkan untuk mengerjakannya. Nah, jadi setelah dilakukannya diskusi tadi, semua siswa kelas 4 dan kelas 3 sudah memahami tentang apa itu pencemaran udara, apa itu pencemaran air, bagaimana cara menanggulangi dari pencemaran udara dan pencemaran air, dan tahu apa penyebab utama dari pencemaran air dan pencemaran udara. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelas 4 dan kelas 5? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi untuk kelas 4 dan kelas 5, baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.